Hei, dulur-dulur GKJW Jemaat Surabaya, kembali lagi bersama saya. Tapi saya sendirian kali ini karena Mas Doni ada keperluan. Biasanya kami berdua sama Mas Doni. Tapi sekarang saya ditemani oleh sang guru. Boleh saya sebut guru ya, Mas? Nggak bisa seperti itu. Oh nanti gitu. dulu, ya, nanti dulu. Kita perkenalan dulu. Monggo Mas, perkenalkan namanya Mas. Ya, nama saya Kak Iyut. Ya, panggilannya seperti itu. Dan saya terlibat di pelayanan anak-anak. Oh ini sekolah minggu. Betul, sekolah minggu. Ternyata guru sekolah minggu. Ya, kalau di GKJW itu namanya pamong. Oh pamong. Ya, jadi pamong anak-anak. Ya. Pamong anak-anak. Tapi iki guru sekolah minggu. Kak Yudi ini pamong sing paling nyentrik. Nah, Bisa dilihat dari ini ya, properti-properti yang dipakai koboi. ya, oke, karena pamong itu kan dilihat anak-anak. Oh, Dan harus menarik perhatian. Nah, kalau ngajar sekolah minggu atau ibadah anak harus menarik perhatian mereka yang pertama. Oh, pertama harus mendapatkan atensi anak-anak yang sekolah minggu tadi ya, Mas ya? Iya, kadang-kadang kan bro, melihat anak-anak datang, selamat pagi. Nah, kurang. Oh, Ya apa ngono lho? ben ceria ngono. Ben ceria maksudnya Mas Yudi iki Kak Yudi iki ben ceria. Dadi arek-arek iki dijak nang sekolah minggu ambek wong tuane iki seneng. Ya, Menanamkan iman dari kecil ya, Mas ya? betul. Nah, anak-anak itu utama, Beng. Hmm. Dalam sebuah gereja, dalam sebuah masyarakat, dalam negara bahkan. Karena anak-anak itu generasi masa depan. Bener. Makanya kalau gereja, pemerintah kurang memperhatikan anak-anak, mereka akan kehilangan generasi. Tahu nggak? Saya setuju. Saya setuju kali ini dengan Mas Yudi. Karena kan anak-anak ini masa depan bangsa juga Betul. Apalagi di gereja. kan. Harus Anak-anak adalah jemaat. jemaah. Kadang-kadang orang tua itu loh, bro. Alah, anak-anak mikir nggak penting dan sebagainya. Salah. Anak-anak itu ditanamkan dasar yang Dasar imannya ya, Mas. kuat. Kowe ngerti tak? Iki apa? Fanta. Kak Indos ya, iki Kak Indos ya. Enggak, kita enggak endorse. Jadi memang ini adalah sebuah properti. Iya, Jadi sebelumnya Kak Yudi, saya mau bertanya, penting enggak sih sampean-sampean ini kalau misalnya kalau mengajari anak-anak sekolah minggu ya kan, bawa begitu banyak properti yang dibawa sama Mas Yudi. Contohnya topeng, topeng Kapten Amerika. Iya. Apa sih sing jadi sing istilahnya sing sampean gawa ngene iki apa? Nah, misalnya topeng ini ya. Ayo coba dipakai. Oh, tak pakai. Dipakai. Masih Beng pakai topeng. Oke. Aku kayak topeng lur. Menarik banget. Anak-anak pasti senang. Anak-anak pasti senang. Jadi ilmunya ngono ya. Iya, tapi kita harus mengarahkan nih. Oh gitu. Topeng ini kan superhero. Superhero. Nah, Superhero. Sebetulnya superhero itu hanya ada satu pribadi yang menyelamatkan semua manusia. Siapa superhero-nya Mas Yudi? Yesus Kristus. Yesus Itu Kristus. superhero. Superhero kita ya. Nah, betapa pentingnya pelayanan anak. Punya anak enggak? Punya dong. Saya punya Buka dong. kartu nih, buka kartu. Saya punya 2. Nah, gereja harus mempersiapkan GKJW khususnya. Banyak anak-anak yang hilang setelah menginjak pemuda. Karena apa? Tidak didasari sesuatu yang kuat. Yang dasarnya mulai anak-anak tadi ya Mas, yang sampean maksud itu ya. Iya. Kita menanamkan benih-benih iman kita dari kecil sekolah minggu sampai remaja sampai pemuda tadi. Bahkan Betul. sampai dewasa pun kita tetap di sini nanti ya. Iya, betul. Di gereja sini tadi. Nah, contohnya kayak ini. Nih, kita ngomong tentang anak-anak ya. Ini kan tak gambarno dosa. Nah, dan ini gelas kosong. Ya. Keren. Nah, kalau gelas ini saya tuang air Fanta, tiba-tiba pindah nggak dia? Pindah dong. Pindah. Pindah ya tuh. Pasti Iya, pindah. pindah. Anak-anak, hati anak-anak seperti ini. Dia itu banyak berbuat dosa. Jangan dikira anak-anak nggak berdosa. Oh gitu. Anak-anak punya lidah, mulut yang kadang mengucap kata-kata kotor.
Nah, benar. Nah, berani sama orang tua, Benar, berani berbohong. Tetapi karena guru-guru sekolah minggu, pamong itu memberikan hal rohani untuk mengubah anak-anak menjadi Perilaku yang lebih baik. lebih baik. Contohnya seperti ini, contohnya. warna merah. Kalau dituang dalam gelas yang kosong, maka Apa yang terjadi? menjadi putih seperti ini. Putih. Hati anak-anak seperti itu. Kalau selalu diberikan hal-hal yang rohani, itu mereka mengalami bersih rohani, dipulihkan. Jadi Sehingga ya waktu dewasa nanti dia benar-benar siap untuk ditanam. Oke. Kalau properti ini dari mana Kak Yudi? Sampean bawa sendiri atau memang sudah dari lingkup gereja ini sudah disediakan atau gimana? Nah, yang pertama, seorang pamong guru sekolah minggu harus mempersiapkan dirinya saat mengajar. Tidak sembarangan. Jadi, mulai dari waktu, dana, keuangan, dan tenaga bahkan. Guru sekolah minggu tahu kan, kesibukan mereka sebelum ngajar. Mereka gunting-gunting setiap malam. Oh iya. Ya, pernah toh? Anaknya sekolah minggu toh? Benar. Anaknya ibadah anak. Nah, Banyak properti untuk kadang mewarnai juga ya Mas iya. Yudi. Dan semuanya dikembalikan ke anak-anak. Mereka suka hal-hal yang menyenangkan. Nah, untuk itu. Dan ingat, salah kalau gereja tidak memperhatikan anak. Oke. Contohnya tidak memperhatikan dalam hal apa ini Kak Yudi? Misalnya, bisa saja anak-anak tidak mengalami yang namanya ibadah yang membangun. Jadi hanya rutinitas saja. Bahkan anak-anak itu dipaksa kalau ke gereja, itu salah. Oh, jadi istilahnya wong tuane iki pokoke ya wis pokoke aku nang gereja minggu, anakku sekolah minggu ya wis, Nah, mulai beres. Support. Ya jadi- mulai dari fasilitas semuanya, Bang Ibeng. Jadi Iya. mulai dari apapun kita bentuk anak kita sendiri ya. Jadi Betul. dari orang tua sendiri ya. Iya, dari orang Nah, tua. itu untuk para orang tua yang di rumah bisa perhatikan apa kata-kata dari Kak Yudi ini bisa untuk diaplikasikan ke anak-anak dari Anda sekalian. Dan gereja harus memfasilitasi. Nah, benar. Gereja harus tetap mensupport apapun kegiatan yang menyangkut paut dengan anak-anak tadi ya Mas Betul, Yudi. programnya kan ada tahunan, ya kan? Itu dimaksimalkan gereja. Programnya apa aja Kak Yudi? Wah, banyak program pembangunan, misalnya Natal, Paskah, terus hari anak, gitu, doa anak dan sebagainya, unduh-unduh kalau di Unduh-unduh. GKJW. Nah, Ntar lagi ya unduh ya. Betul. Jadi anak-anak bisa diikut sertakan ya. betul. Dan apresiasi buat pamong itu yang jadi lelah. Benar, mereka itu memberikan hatinya, waktunya untuk mendidik generasi ini. Jangan sampai kita kehilangan mereka. Ya, seperti Tuhan Yesus toh, waktu anak-anak datang, murid-muridnya apa? Minggir, nyegah. Iya, dan Tuhan Yesus sendiri berkata jangan menghalangi Iya, mereka untuk datang kepadaku ya. iya. Kalau kamu memperlakukan dia seperti itu, maka dia itu sebetulnya calon-calon pewaris kerajaan surga. Wah, lalu Tuhan apa? Tuhan Yesus, dia datang dan memeluk Beng. Bayangkan seorang Yesus, seorang Tuhan, dia memeluk anak-anak dan memberkati mereka. Nah, seperti Tapi itu. Kak Yudi ini orangnya ini cukup unik ya. Karena apa sih? Dulu pertama kali kenal sama Kak Yudi ini badannya kekar. Tapi ngajar sekolah minggu loh. Salut saya sama Kak Yudi ini. Anak-anak saya ini gak lihat, ini badannya besar, takut. Gak ada yang takut karena Kak Yudi ini sesungguhnya orangnya sangat ramah, sangat humble sekali di mata anak-anak. Kira-kira itu kalau misalnya Kak Yudi, arek cilik-cilik iki ya Mas, terus pas sampean ngajar menjelaskan tentang firman Tuhan melalui aplikasi yang sampean berikan, tapi anak-anak ini gak ngereken sampean dolen dhewe, rame dhewe, jeneng arek cilik kan ya. Iki sampean ya apa Mas? Ya, makanya jadi guru sekolah minggu, jadi pamong itu nggak mudah. Karena yang pertama, teman-teman harus mendapatkan perhatian mereka. Masih wajahnya kayak awakmu ini misalnya. Kayak ini. Iso ngajar sekolah minggu.
yang pertama perhatikan. Perhatian anak-anak itu harus fokus pertama kali itu. Baru kita masukkan itu yang namanya firman Tuhan. Itu. Jadi perlahan tapi pasti. Tapi pasti, dan anak-anak bisa lemah loh. Kalau kita nggak memberikan sarana kebutuhan rohani, mereka bisa lemah. Bahkan di pemuda itu bisa hilang, Be. Tentunya dengan ini ya aplikasi sampean yang begitu fun gitu ya. Iya. Bawa properti gini. Jadi arek-arek itu seneng. Wah, aku seneng kalau ada Kak Yudi dan pamong-pamong lainnya mengajar dengan ceria, senang, ada menggambar tentunya dan lain-lain. Seperti itu. Tapi ingat, nanti pergeserannya itu akan dimasukkan siapa sih pribadi di balik kita yang sukacita, yang ceria, itulah pribadi Yesus. Itu makanya saya mengajak ke pemuda, ke orang tua untuk membawa anak-anaknya ke gereja. Adik-adiknya dorong ke gereja agar dia gak menjadi tali yang seperti ini lemas. Ya. Tetapi melalui bimbingan rohani di gereja, di lingkungan sekitar, maka yang terjadi dia akan merasakan kuat. Nggak bisa. Coba dipegang. Ya, lepaskan. Pas. Oh, belum kuat berarti. Ya. Wah. Dicoba lagi. Pelan-pelan saja. Pelan, longgar. Oke, siap, lepas. Wow. Ya, dia menjadi pribadi yang kuat sampai dia dewasa. Coba dipegang lagi. Loh. Ya, itu menyenangkan. Makanya di pelayanan anak saya ajak teman-teman untuk bergabung di pelayanan anak menjadi pamong GKJW Jemaat Surabaya. Bisa sulap loh Kak Yudi. Oh, enggak. Kak Yudi bisa sulap. Enggak, ini hanya trik ya. Semua ini nanti bisa dilihatkan ke anak-anak. Gitu. Makna di balik ini yang Oh, tentunya Mas Yudi ini bawa trik ini bukan supaya arek-arek iki iki seneng enggak ya? Berarti ada sesuatu yang disampaikan. Iya, benar. Salah kalau ini sulap nanti yang ditunggu-tunggu sulap, enggak. Kita kembalikan maknanya ke Yesus, ke iman. Aku mbiyen ngira ngono. Nek Kak Yudi iki pasti ono sesuatu sing unik. Bu barang-barangnya contoh topeng terus tali kok sulap-sulap ngono. Ternyata ada makna. Tapi buktinya saiki setia sama Tuhan sampai sekarang. Nah, itu berarti dasarnya kuat. Nah, dasarnya harus kuat. Ini dasarnya. Kalau kita sekali lagi kena sesuatu yang buruk, tetap nggak akan bisa merubahkan karena ini menjadi putih seperti ini. Jadi ini sekali lagi teman-teman adik-adik bahkan orang tua ini sebenarnya bukan sulap dari Kak Yudi, tapi melainkan ada makna sendiri. Ibaratkan sebuah dosamu seperti merah kerminsi apa? Merah seperti kirmisi dan putih seperti salju. Bisa menjadi putih seperti salju. Oke. Seperti itu. Dan lagi Kak Yudi, tanya lagi sesuatu hal yang paling unik dari sampean yang saya ingat sampai sekarang, bahkan sampean lakukan sampai sekarang, yaitu panggung boneka. Nah, ini lucu ini panggung boneka. Itu idenya dari mana Kak Yudi? Enggak, karena yang mendekati anak-anak itu kan mainan. Ya, yang cowok itu biasa mobil-mobilan. Tapi untuk universal, boneka itu bisa diterima oleh semua anak-anak. Semua kalangan ya. Karena lucu. Kamu pernah nggak dikasih kado dia waktu itu boneka? Kalau aku kecil nggak eling aku tahu dikasih boneka. Anak-anak sangat suka dengan boneka. Bahkan anakku dewe Kak Yudi ngomong ini. Iya nek Kak Yudi lho mesti ono bonekane sok ngomong. Itu sampean belajar ya Yudi? Ngomong-ngomong boneka, ngomong sendiri, belajar dari mana Kak Yudi? Nah, yang pasti semua pelayanan, semua di pemuda di mana kita harus belajar sesuatu. Gak ada yang namanya berhenti untuk belajar inovasi. Di zaman-zaman seperti ini, Bro, kita harus inovatif. Oke. Yang nggak bisa kita hanya mandu baca Alkitab. Kita baca seperti ini. Bosen ya jadi. Pulang semua anak-anak, ada yang nangis, ada yang gimana dan sebagainya. Besok nggak mau datang aja dorong-dorong. Kayak anakku dewe nah. Tetapi kalau sesuatu itu dirindukan, bapak ibu mak bapak ngomong, gak usah nang gereja, anaknya pasti berontak. Pasti ya. Mau. Pasti aku akan ke gereja. Pasti. Karena pasti satu alasan, karena pamong-pamong di GKJW Jemaat Surabaya ini pasti menyenangkan. Ayo ya sekolah minggu ya. Contohnya anakku, ayo sekolah minggu ya. Mesti ono Kak Yudi, ada istrinya sama ada Mbak Rizka, ada Kak Eni dan lain-lain. Itu ceria, mereka itu pasti merindukan sosok-sosok
pamong itu merindukan. Ya nanti kalau pandemik sudah berlalu, Iya, kita rindu teman-teman orang tua juga ajak anaknya ke belakang gereja jam 8 tuh. jam 8. Iya, di sekolah sebelah. Di sebelah gereja ada sekolah UMTK dan di sana dibuat sekolah minggu. Betul, ibadah anak ya. Oke, sampai sini dulu Kak Yudi. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk adik-adik di rumah atau remaja atau mungkin orang tua. Mungkin ada yang disampaikan? Ya, pesan dari saya, tetaplah semangat untuk generasi ini karena mereka adalah pewaris kerajaan Allah. Artinya gereja bisa bertumbuh karena anak-anak. Sip, benar. Pendidikan bisa tumbuh karena ada generasi berikutnya. Nah, kalau generasi berikutnya nggak ada, maka habislah sudah. Perhatikan anak-anak dari segala sisi, holistik, ya. Untuk itu saya ajak untuk semua bangun dan memperhatikan anak-anak. Oke, terima kasih Kak Yudi atas waktunya sudah bisa ngobrol bareng-bareng di sini. Ya. Dan tentunya untuk adik-adik atau teman-teman remaja yang di rumah tetap stay at home. Jangan lupa cuci tangan, tetap bersyukur, berdoa untuk segala sesuatunya yang telah diberkati Tuhan. Dan kita punya jargon Mas Yudi. Oh iya. Saya pernah lihat itu. Iya. Yuk kita tutup konten kali ini. Thank you Mas Beng. Terima kasih. Kristen agamaku, GKJ Gereja. Gerejaku. Sampai jumpa. God bless.